Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Islam dalam membahas Asmaul Husna. Di antaranya adalah Ahad, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddam, Al-Baqi. Sebelum lebih jauh kita mengupas Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, mari kita lafalkan kelima Asmaul Husna dalam bahasa Arab berikut ini. Al-Ahad, Al-Ahad, Al-Ahad. As-Samad, As-Samad, As-Samad. Al-Muqtadir, Al-Muqtadir, Al-Muqtadir. Al-Muqaddim, Al-Muqaddim, Al-Muqaddim. Al-Baqi, Al-Baqi, Al-Baqi. Selanjutnya adalah cermati arti dari setiap Asmaul Husna berikut ini. Al-Ahad, Allah Maha Esa. Al-Ahad, Allah Maha Esa. As-Samad, Allah tempat bergantung. As-Samad, Allah tempat bergantung. Al-Muqtadir, Allah Maha berkuasa. Al-Muqtadir, Allah Maha berkuasa. Al-Muqaddim, Allah Maha mendahulukan. Al-Muqaddim, Allah Maha mendahulukan. Al-Baqi, Allah Maha kekal. Al-Baqi, Allah Maha kekal. Sekarang kita akan membahas tentang Al-Ahad. Al-Ahad atau artinya Allah Maha Esa. Al-Ahad artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Tunggal atau Esa, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya Allah. Dia Maha Esa meliputi zat, sifat, dan perbuatannya. Sifat satu atau tunggal pada Allah tidak mengandung satu yang berbilang. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, dan syaitan. Mereka semua ini ada yang menyamainya. Tetapi kalau Allah, tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Berbeda dengan manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, dan setan pasti membutuhkan yang lain. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri atau tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi. Nah, siapa yang pagi tadi mandi sendiri tanpa bantuan orang tua? Ayo, beri komentar nanti di bawah ya. Makan. Nah, makan siapa yang makan sendiri tanpa disuapi orang tua? Berpakaian harus dilakukan secara mandiri, secara sendiri. Tidak usah dibantu orang tua. Begitu pula menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah
Semuanya dilakukan dengan mandiri, tetapi ada juga beberapa pekerjaan ya yang tidak bisa dilakukan mandiri. Maka sebaiknya minta bantuan orang tua, baik kakak, paman, ataupun orang lain. Selanjutnya yang kedua, Asmaul Husna As-Samad. Ayo, masih ingat apa artinya? As-Samad artinya Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Asmaul Husna atau As-Samad artinya hanya kepada Allah lah tempat memohon dan mengadu bagi setiap makhluknya. As-Samad berarti hanya Allah tempat segala harapan dan pertolongan. Hanya kepada Allah kita bermohon atas segala keperluan dan perlindungan dari segala bahaya dan ancaman. Jika kalian mempunyai keinginan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Ananda sekalian ingin dimudahkan dalam memahami materi pelajaran di sekolah, maka berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, tapi kalian juga harus belajar sungguh-sungguh, tidak sekedar berdoa, tapi tidak berusaha. Tidak hanya sekedar berdoa, tapi juga harus belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan oleh makhluknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu atau tergantung dari yang lain. Ingat, kalau Allah itu adalah Tuhan kita, Allah tidak bergantung kepada yang lain. Tapi kita sebagai ciptaan Allah yang Allah ciptakan, maka kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu atau As-Samad atau tempat bergantung, hal ini memberi pelajaran bagi kita. Bukti pengakuan kita atas sifat As-Samad antara lain menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat memohon atau meminta. Allahus Samad, Allah lah tempat memohon. Jadi anandaku sekalian, maka kita harus meminta dan memohon hanya kepada Allah. Allah sangat senang sekali apabila hambanya berdoa meminta kepada Dia. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, kita berusaha menjadi orang yang memiliki manfaat bagi orang lain. Baik di lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal kita, ataupun juga di lingkungan sekolah. Maka jadilah sebagai orang yang memberi manfaat. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, ananda suku sekalian, jadilah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, suka membantu teman atau orang lain yang membutuhkan. Atau juga suka membantu orang tua di rumah. Bentuk bantuannya bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran, atau bisa juga tutur kata yang santun. Itu termasuk membantu orang tua, membantu teman, ataupun orang lain. Alhamdulillah, terima kasih kepada ananda sekalian yang telah memperhatikan
pembelajaran video kali ini. Kita lanjutkan nanti pembelajaran membahas tentang al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi pada kesempatan yang lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.